Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 406-410. Selamat bersantai. Bab 406. Dalam beberapa saat, kalajengking muda di dalam lubang itu terbelah. 3 True Lord Ranks menerima kalajengking dengan garis keturunan murni yang tidak jauh berbeda dari kalajengking raksasa kuno. Di antara mereka Ye Yanyu mendapat 2 kalajengking paling murni yang mana salah satu dari mereka lebih berharga daripada 2 dewa sejati lainnya. Ini bukan hanya karena kekuatannya. Itu juga karena bantuan si pencuri kucing kecil. Tanpa sadar Ye Yanyu mempercayai dan mencintai kucing pencuri kecil itu dan ekspresi dari pemuda berjubah darah dan Chi Gui sedikit jelek. Dari awal sampai sekarang mereka telah ditekan oleh Ye Yanyu dan dengan kucing pencuri kecil Ye Yanyu seperti ikan di air. Setelah kalajengking muda berdarah murni terbagi-bagi pandangan kelompok berbalik ke arah kalajengking murni di dekatnya. Semua kalajengking ini akan memiliki garis darah juga dan meskipun jauh lebih redup, mereka masih lebih baik daripada binatang normal. Karena itu, semua orang masih senang mengambilnya. Namun, ada satu orang di grup yang tidak banyak bergerak dari awal hingga sekarang. Itu Zhao Feng. Dia sepertinya sedang menonton pertunjukan dan proses dia mengambil kalajengking muda dilakukan melalui mata spiritual lordnya, diam dan cepat. Siapa yang mengira bahwa itu tanpa bergerak dia akan menerima seekor kalajengking muda yang berubah-ubah. Zhao Feng menyimpulkan bahwa itu garis keturunan dari variabel kalajengking muda yang dia dapatkan adalah pada 2 tingkat Ye Yanyu tetapi lebih pintar dan memiliki keinginan mental yang lebih keras. Karena itu variabel, itu potensial tak terukur. Kenapa anak ini tidak bergerak? Bukankah dia yang selalu memiliki keberuntungan berdarah itu? Para jenius dari Istana Blackcliff dan Istana Setan Bulan melihat dengan curiga ke arah Zhao Feng dan mengalihkan perhatian. Zhao Feng mengambil Sky Marking Stone kemudian menggilingnya menjadi bubuk dan kemudian melemparkannya ke 2 mayat perunggu hijau. Bubuk Sky Marking Stone mulai tenggelam ke dalam kulit mayat dan diserap oleh tulang mereka. Orang ini benar-benar bebas, bahkan menggunakan batu penanda langit untuk memperkuat tulang mayat. Sayang sekali, dia hanya melemparnya dan tidak membuat solusi. Petik 2. Para jenius Istana Blackcliff melihat tindakan Zhao Feng dengan rasa iri dan cemburu. Zhao Feng tetap bergeming dan menuangkan semua bubuk secara merata di atas keduanya kemudian menggunakan api roh sejati yang samar untuk membantu tubuh hantu menyerap dan memperkuat tubuh mereka. Dalam situasi normal, Lightning Fire adalah musuh bebuyutan, tetapi Zhao Feng menemukan bahwa itu True Spirit Lightning Flame samar dapat membantu meningkatkan kecepatan menyerap Sky Marking Stone. The Sky Marking Stone dapat memperkuat tubuh, tetapi energinya sangat kacau dan dapat dengan mudah meninggalkan cedera yang tersembunyi. Namun, menggunakan ini untuk memperkuat mayat dan benda mati sangat berguna. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Chi Gui mengungkapkan tatapan terkejut ketika dia melihat Zhao Feng menggunakan api roh sejati yang samar untuk memperbaiki mayat hantu. Meskipun tindakan tangan Zhao Feng tampak kikuk dan tidak dikenal, itu bisa dengan cepat menyerap laju batu penandaan langit. 2 hantu-hantu perunggu hijau yang sedikit bengkak mulai menyusut di bawah True Spirit Lightning Flame dan menjadi besar, tapi tidak bengkak. Meskipun tingkatan dari 2 mayat hantu belum naik, tubuh dan pertahanan mereka telah meningkat dan dapat mengabaikan hampir semua serangan dari mereka yang berada di bawah peringkat Tuan Sejati. Chi Gui secara diam-diam terkejut. Setelah melakukan ini Zhao Feng kemudian menggunakan garis darah es matanya. Permukaan 2 mayat perunggu hijau mulai membeku dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam lotus hitam oleh Zhao Feng. Menggunakan api petir untuk menyaring dan kemudian es menstabilkan mayat. Chi Gui semakin terkejut. Dia lebih suka percaya bahwa ini semua adalah kebetulan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru saja memasuki Dao of Course sudah mengetahui teknik pemurnian? Bagaimana dia tahu bahwa itu Zhao Feng sudah belajar 40-50% dari teknik rahasia Six Ghost Course Controlling? Yang paling penting, mata spiritual Lord Zhao Feng sepertinya sangat berbakat dalam Dao of Ghost Course dan digunakan dengan sangat lancar. Setelah dibekukan selama beberapa jam oleh garis darah mataku, tubuh 2 hantu-hantu hijau ini akan menguatkan tiar mereka akan naik sedikit. Kesadaran Zhao Feng kembali dari teratai hitamnya. Saat ini 2 mayatnya hampir tak tertandingi di bawah peringkat Lord Sejati. Zhao Feng bahkan menduga bahwa itu mungkin kedua gabungan ini dapat memblokir rank Lord Sejati untuk waktu yang singkat. Segera, 3 True Lord Ranks melanjutkan perjalanan mereka dan Ye Yanyu tidak memperhatikan Zhao Feng memperbaiki mayatnya karena dia tidak suka mayat hantu di tempat pertama.
Pada saat ini dia berenang dalam sukacita imbalan yang diberikan kucing pencuri kecil itu. Semua ini jatuh ke mata Zhao Feng dan dia menganggukkan kepalanya. Bagian pertama dari rencana itu berjalan dengan sangat lancar. Bisa dikatakan bahwa rencana itu bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Misalnya, mendapatkan Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dan Sky Marking Stone di jalan. Zhao Feng diam-diam mengikuti di belakang 3 True Lord Ranks. Mendadak, cahaya samar muncul di dinding di depan dan langit bumi Yuan Qi menjadi lebih aktif. Mata Zhao Feng menyala. Dengan lingkungan yang baik seperti itu, tidak sulit bagi bahan-bahan berharga untuk tumbuh. Seperti yang diharapkan, sosok-sosok dari 3 True Lord Ranks di kepala berhenti dan kebahagiaan muncul di wajah mereka. Memang ada satu buah kaca darah. Jika saya memakannya, Blood Demon Reflecting Moon dan kultivasi akan meningkat dengan pesat. Pada saat itu kekuatanku akan mencapai 3 besar di antara semua yang ada di reruntuhan. Petik 2. Tubuh darah berjubah True Lord bergetar ringan. Buah kaca darah adalah sumber yang sangat efektif untuk kultivator dao darah. Bahkan jika jatuh ke tangan para ahli lain, itu masih harta. Misalnya, Zhao Feng yang memiliki tingkat energi mental rank Lord sejati. Jika dia mendapatkan buah gelas darah, dia akan dapat mencapai rank Lord sejati dengan setengah bulan pengasingan. Pada titik waktu ini, gua itu telah berakhir. Dinding di depan bersinar dan setiap inci tampaknya mengandung kekuatan dan nilai luar biasa. Di dinding tumbuh selusin harta kuno, masing-masing dan setiap orang bernilai lebih dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew yang ditemukan Zhao Feng sebelumnya. Sebagai contoh, ada sekitar 4 hingga 5 harta di level Blood Glass Fruit. Buah kaca darah sekitar ukuran pertama dan berwarna merah cerah segar. Itu juicy dan mengeluarkan Yuan Qi yang padat. Zhao Feng berdiri di belakang dan mengamati benda-benda itu dengan terburu-buru dengan mata spiritual godanya dan segera menemukan jamur keracunan yin bumi dan kehidupan kembali rumput. Jamur racun yin bumi adalah jamur yang redup dan busuk sedangkan Life Returning Grass berwarna hijau dan memberikan aura hidup yang membuat orang lain merasa dekat dengannya. Jamur racun yin bumi, ini adalah bahan yang sempurna untuk mayat hantu. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan ini, 2 jiwaku True Lord Rank akan meningkat secara dramatis. Petik 2. Qi Gui menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dari 3 hanya Ye Yanyu yang mengerutkan alis. Dalam lingkungan yang suram ini, sebagian besar harta itu berbasis yin dan tidak banyak nilainya baginya. Life Returning Grace itu bisa menyelamatkan nyawa jika aku mengembalikannya ke sek dan Blood Glass Fruit juga bisa membantu meningkatkan kultivasiku. Mata Ye Yanyu berbinar dan dia mulai berdiskusi dengan kucing pencuri kecil itu. Miao miao, kucing pencuri kecil itu melakukan beberapa tindakan. Ide bagus. Saya harus menghancurkan beberapa item dari jalan yang jahat jika tidak ada gunanya bagi saya. Ini berarti mereka tidak akan mendapatkan cara mereka juga. Petik 2. Ye Yanyu mengangguk dan tersenyum. Rencana si pencuri kecil itu sangat mematikan. Dari lebih dari selusin harta di sini bahkan tidak ada sepertiga yang berguna untuk Ye Yanyu. Dia jelas tidak bisa memberikan jenazah kedua sisi lainnya dan perusakan jauh lebih mudah daripada mendapatkan. Pergi, kami tidak bisa membiarkan jalan ini Ye Yanyu menghancurkan kesempatan kami. Petik 2. Para pemuda berjubah darah dan Qi Gui saling berpandangan dan keduanya menyerang Ye Yanyu ketika dia membuatnya bergerak. Semuanya pergi. Para elit lain dari puncak True Mystic Rank juga mulai mendukung Qi Gui dan pemuda berjubah darah. Di saat kritis ini kedua pihak bekerja sama untuk menghadapi Ye Yanyu. Frustrasi dari 2 True Lord of the Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace karena mereka ditekan oleh Ye Yanyu sepanjang jalan akhirnya dirilis. Setelah semua, harta di dinding adalah tingkat atas dan dapat membantu secara dramatis meningkatkan kekuatan mereka. Kedua Lord sejati itu bersedia melawan Ye Yanyu untuk itu. Aye, mengapa tidak duduk dan bicara dengan baik? Zhao Feng pura-pura menghela nafas dan mundur ke sudut, menandakan dia tidak ingin berpartisipasi. Kekuatannya hanya di bawah 3 Lord sejati dan melihat dia mundur tidak ada yang datang untuk menyerangnya. Pada kenyataannya, Zhao Feng menyukai situasi ini. Qi Gui dan Ye Yanyu juga memperhatikan tindakan Zhao Feng. Mereka awalnya mengira Zhao Feng akan mencoba untuk mengambil 1 atau 2 hal, tetapi semua yang Zhao Feng lakukan adalah duduk di sudut dan tampaknya tidak tergerak oleh harta di dinding. Bukan karena Zhao Feng tidak menginginkannya, hanya saja dia tidak bisa. Harta ini telah diblokir oleh 3 True Lord Ranks dan sisa-sisa pertempuran mereka bisa dengan mudah membunuh puncak True Mystic Rank. Yang terpenting, ini adalah momen kritis dari rencananya. Ye Yanyu, mundur 10 meter dan tunggu sampai aku mengambil 1 atau 2 harta karun.
The Blood berjubah True Lord Reng melambaikan pisau bulan di tangannya dan udara tampaknya terkikis oleh warna darah dan terus menyapu ke arah Ye Yanyu. Pergi. Qigui pertama memanggil jenazah True Lord Reng untuk mengoyak Ye Yanyu dalam pertempuran jarak dekat. Black Weak Eye. Sebuah titik muncul di mata putih yang mengerikan di Qigui. Garis darah mata, mata jahat hitam. Mata jahat hitam, roh mata hantu jahat. Lingkaran hitam mulai muncul mata Qigui dan aura energi mental yang dingin langsung menyelimuti Ye Yanyu. Jantung Zhao Feng melompat saat dia merasakan energi mental yang mencekam. Mata spiritual lordnya melihat hantu pucat menjangkau cakar mereka dan menusuk, meraih, menggigit Ye Yanyu. Adegan ini sepertinya datang langsung dari neraka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis mata yang aneh dan menakutkan seperti mata. Hantu yang tak terlihat memperluas cakar putih mereka dan terus meraih tubuh Ye Yanyu dan membuka mulut mereka dan menggunakan lidah berdarah mereka untuk menjilat dengan rakus. Adegan ini di depan mata mereka mirip dengan 100 Graves Forbidden Ground. Itu membuat satu tulang terasa dingin. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi ada di antara dunia energi fisik dan mental. Meskipun mata telanjang tidak bisa melihatnya, tubuh secara naluriah akan merasa dingin dan jijik. Roh mata hantu-hantu. Sepertinya Brother Qigui akan serius sekarang dan bahkan telah menggunakan keterampilan terlarang ini. Petik 2. Setelah seseorang dikunci oleh roh mata hantu jahat, bahkan True Lord Rangs mungkin akan hancur dan terkikis oleh para hantu. Esensi darah mereka juga akan terus dimakan. Petik 2. Para jenius istana Blackcliff sangat bersemangat dan penuh harap. Dalam situasi normal Qigui tidak akan menggunakan Gosai dengan mudah karena menggunakan skill ini membutuhkan harga yang mahal. Alis Ye Yanyu berkerut dan merasa bahwa itu kekuatan tempurnya sedang dibatasi. Lengkungan terdengar dalam pikirannya yang mengguncang kesadarannya. Kerusakan yang paling langsung adalah esensi darahnya hilang terus-menerus. Garis darah mata ini memang menakutkan dan menyusahkan. Sayangnya, perlu mengumpulkan jiwa dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menggunakannya. Petik 2. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Mata spiritual lordnya tidak dapat menyalin setiap keterampilan karena banyak yang didasarkan pada atribut khusus atau garis keturunan. Sebagai contoh, mata roh hantu gaib Qigui didasarkan pada mata jahat hitam miliknya. Namun, Zhao Feng tidak takut pada roh mata hantu jahat. Mata dewa api petirnya menyangga sebagian besar teknik Blackcliff Palace, termasuk roh mata hantu jahat. Pada titik waktu ini Zhao Feng malah khawatir untuk Ye Yanyu. Jika Ye Yanyu kalah maka rencanaku akan dipaksa untuk berubah, dan kesulitannya akan naik beberapa kali. Zhao Feng diam-diam memperhatikan dan tidak berpartisipasi. Rencananya bisa berjalan lancar selama Ye Yanyu menekan 2 True Lord Rangs atau setara dengan 2 lainnya. Jadi Blackcliff Palace hanya tahu trik samping jahat ini setelah puluhan ribu tahun. Tidak heran mereka peringkat terakhir dari 3 sekte. Petik 2. Ye Yanyu tiba-tiba terkikik dingin. Purifying Moon Sky Essence. Ye Yanyu berteriak dan lengannya menyebar. Pada saat ini dia tampak suci dan saleh. Seketika sinar bulan terang bersinar darinya dan segala sesuatu dalam radius 10 meter termasuk rumput, batu dan batu mulai menguap. Hantu-hantu yang mengelilingi Ye Yanyu mulai memekik setelah bersinar oleh cahaya yang bagus itu. Bahkan True Lord Reng perak bergaris-garis mulai merokok. Essence Moon Sky Essence dari Ye Yanyu bisa melawan Dao of Ghost hingga tingkat tertentu dan langsung melenyapkan masalah. Namun, pada saat ini pada waktunya, True Reng darah berjubah juga menggunakan skill mematikan. Blood Moon Devouring Spirit, jubah darah dari True Lord Reng mengepak, dan bulan darah mulai terbentuk di udara. Bulan darah besar menyebabkan sinar bulan tak berbatas darah untuk jatuh dan berbenturan dengan Essence Moon Sky Essence dari Ye Yanyu, yang menyebabkan asap hijau bergelembung. Selanjutnya, mulut besar terbuka di bulan darah yang terkunci ke Ye Yanyu. Ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia merasakan kekuatan menarik tubuhnya ke arah mulut. The Blood Moon Devouring Spirit juga bisa langsung menyerap darah target bahkan dari jauh. Blood Devouring Spirit Blood ini adalah skill terlarang yang sangat dominan yang dapat melahap esensi segala sesuatu dalam radius ratusan yard. Dengan konsentrasi ke beberapa meter, kekuatannya naik secara dramatis. Petik 2. Darah benar Reng Lord tertawa dingin. Keterampilan darah bulan dan keterampilan memurnikan bulan Ye Yanyu membalas satu sama lain ke tingkat tertentu. Langkah ini telah membantu Qigui dan membalikkan arus. Baik, Qigui tertawa dan sekali lagi memanggil roh hantu mata jahat untuk memblokir Ye Yanyu dan terus menghisap darahnya.
Teknik rahasia dari dua True Lord Ranks tidak mempengaruhi satu sama lain dan malah saling membantu karena mereka adalah elemen Yin. Kakak senior Qigui, kami akan memberi Anda semua. Saudara Sue, kami akan lepaskan jalan ini bersama-sama. Para murid dari dua sekte didukung dari jauh. Sebagai contoh, mereka yang berasal dari Istana Blackcliff memanggil hantu untuk meningkatkan kekuatan roh hantu roh mata dan para jenius dari Istana Setan Bulan menuangkan ki darah bulan mereka ke bulan darah di udara, meningkatkan kemampuan roh pembangkit darah bulan. Tidak terlihat, kekuatan dari dua teknik rahasia hampir 2 kali lipat dan benar-benar mampu menekan Ye Yanyu. Sky Moon Nine Slash, kilatan dingin melintas di mata Ye Yanyu saat pedang transparan muncul di tangannya. Su. Mata telanjang hanya bisa melihat 8 atau 9 kilatan terang dari cahaya bulan yang menghancurkan terhadap para hantu. Ledakan, kilatan ini menyebabkan seluruh gunung gemetar dengan setiap serangan. Retak, lengan kerangka True Lord Rank milik Qigui terputus dan luka muncul di bulan darah saat itu mulai tidak stabil. Cahaya bulan sepertinya mampu memotong apa saja dan bahkan hantu di sekitarnya rusak. Sky Moon Nine Slash, keterampilan pedang yang mengerikan. Setiap serangan dapat membunuh kepala True Lord Rank yang normal. Selanjutnya, setiap serangan adalah setelah yang pertama dan peningkatan daya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak menghadapinya, dia masih bisa merasakan kekuatan yang menghancurkan dari garis miring. Ketika Sky Moon Nine Slash mencapai syok pedang kelima muncul di Qigui dan darah merampok mata True Lord dan memiliki tanda-tanda retret. Hantu-hantu dari mata roh hantu yang jahat dari Qigui memekik saat mereka mati, dan keterampilan garis mata-matanya terpaksa berhenti. Pedang keenam melintas di udara dan mengirim kembali True Lord Rank milik Qigui ke belakang puluhan yard. Sebuah luka berdarah ditinggalkan di tubuh Qigui dan wajahnya sedikit pucat. Segera setelah itu pedang ke-8 menghancurkan bulan darah dan udara malah dipenuhi dengan cahaya bulan tak terbatas. Wah, darah benar True Rank meludahkan seteguk darah saat ia mundur dan luka langsung ke tulang bisa dilihat. Saat pedang ke-9 hendak memadatkan sosok Ye Yanyu bergetar dan wajahnya pucat pasi. Esensi darahnya dan Yuan Qi telah habis, dan Sky Moon Slash ke-9 tidak sepenuhnya terbentuk pada akhirnya. Jadi itulah yang terjadi. Ye Yanyu hampir tidak bisa menggunakan Sky Moon Nine Slash di tempat pertama dan setelah dirusak oleh kemampuan rahasia dari dua True Lord Ranks, pedang ke-9-nya tidak dapat dilepas. Petik 2. Zhao Feng tahu situasinya lebih baik sebagai penonton. Baik Qigui dan darah berjubah, Lord sejati mengembuskan nafas. Hingga kini Ye Yanyu masih memiliki keuntungan dan melukai kedua lawan dengan Qigui yang menderita kerugian terberat. 3-4 murid terdekat telah terbunuh dan sebagian besar dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung bahwa itu dia tidak mengganggu 3 True Lord Ranks. Pada kenyataannya, menurut rencana, Zhao Feng tidak akan dan tidak perlu melakukan apa-apa. Mata Zhao Feng berkelip kemudian kembali ke ekspresi kasual aslinya. Pada titik waktu ini, semua 3 True Lord Ranks Waria menemui jalan buntu dan terluka. Mereka menggunakan setiap nafas untuk beristirahat dan bersiap untuk serangan berikutnya. Zhao Feng merasa itu membosankan dan minum setetes Solar Lunar Sky Bamboo Dew. Zhao Feng merasakan energi mentalnya mulai dibersihkan dan merasa sangat segar, seolah-olah dia telah dicuci oleh matahari dan bulan. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dapat membersihkan dan memperkuat jiwa sekaligus menyembuhkan pikiran. Efek lainnya adalah meningkatkan energi mental dan pemahaman. Setelah menggunakan penurunan ini, Zhao Feng merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan tingkat energi mentalnya berada di sekitar tahap awal dari peringkat Lord sejati. Setelah aku sepenuhnya menyerap penurunan ini, tingkat energi mentalku akan sepenuhnya terkonsolidasi pada tingkat True Lord Rank tahap awal. Perhatian Zhao Feng kembali ke situasi. Dari awal hingga sekarang dia telah duduk di tempat yang sama dan tidak memiliki tanda-tanda untuk berpartisipasi. Seolah-olah dia hanya seorang penonton. Anak ini masih punya pikiran untuk kultivasi sekarang. Apakah dia pikir pai akan jatuh dari langit ke dia? Para jenius dari dua sekte tampak aneh di Zhao Feng dan bahkan 3 True Lord Ranks memperhatikan Zhao Feng dari sudut mata mereka. Setelah semua, kekuatan pertempuran Zhao Feng berada di antara mereka yang berada di bawah peringkat Lord benar dan dapat mengubah hasilnya jika dia melakukan langkahnya pada akhirnya. Namun, Zhao Feng duduk diam dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini situasinya berubah. Sua-sua. Baik Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil bergerak pada saat yang sama dan melompat ke arah harta di dinding. Hentikan dia, ekspresi Qigui dan pemuda berjubah darah berubah seketika, dan keduanya mencegatnya.
Kucing pencuri kecil itu menghilang dan Ye Yanyu menggunakan dua Sky Moon Slash untuk memaksakan dua True Lord Ranks. Hehe, Life Returning Grass. Ye Yanyu mencabut rumput suci. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cambuk darah ularnya mistik dan mengeluarkan buah gelas darah. Buah kaca darahku. Pemuda berjubah darah bermuatan ke arah kucing pencuri kecil dengan mata menonjol. Kucing kecil pencuri itu tersenyum sambil mengambil buah gelas darah lalu dengan lincah melompat ke arah jamur racun yin bumi dan menggigitnya. Berhenti, jamur racun yin bumi saya. Petik 2, seru Cigui saat dia hampir menjadi gila. Ini adalah bahan yang sempurna untuk mengupgrade mayat hantu. Namun, Ye Yanyu memblokir mereka dan mereka hanya bisa melihat kucing pencuri kecil mengambil buah gelas darah dan menelan jamur racun yin bumi. Pada saat ini sementara yang lain berjuang untuk harta, Zhao Feng mendapatkan pemahaman dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Deo. Dia tetap tidak tergoyahkan oleh persaingan antara tiga Lord sejati dan tidak berekspresi bahkan ketika kucing pencuri kecil mengambil buah gelas darah. Tidak melakukan apapun, dia seperti orang suci yang hanya berfokus pada kultivasi. Segala sesuatu yang lain hanya di luar bantuan. Menurut rencana, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Mata Zhao Feng sesekali berkelip. Dari awal hingga sekarang dia tetap pada poin ini dan tidak bergabung dalam kompetisi antara tiga True Lord Ranks. Ketika kucing pencuri kecil menelan jamur racun yin bumi, Zhao Feng mengangguk kepalanya secara rahasia. Awal dari rencana itu telah berhasil. Namun, kucing pencuri kecil itu sekarang juga berada dalam situasi berbahaya. Itu telah mengambil buah gelas darah, barang yang bisa meningkatkan kultivasi secara dramatis dan adalah sesuatu yang darahnya dirampok peringkat tuan sejati akan mempertaruhkan hidupnya. Tinggalkan buah kaca darah. Darah berjubah Lord sejati melompat ke arah kucing pencuri kecil. Kucing F King ini menelan jamur racun bumi yin saya. Cigui sangat marah, dia mulai gemetar. Dibandingkan dengan buah gelas darah dia lebih suka menginginkan jamur racun yin bumi. Dia memerintahkan kerangka True Lord Rank untuk memblokir Ye Yanyu saat pergi untuk kucing pencuri kecil itu sendiri. Kucing kecil hati-hati, Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Dua True Lord Rank setelah meninggalkannya dan langsung menuju ke arah kucing pencuri kecil. Kucing pencuri kecil itu harus berlari ke arah yang berlawanan karena dia tidak bisa pergi ke Ye Yanyu dan arah ini ada di jalan Zhao Feng. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melintas ke arah Zhao Feng yang sedang duduk. Kucing pencuri kecil, hati Ye Yanyu bergerak dan memikirkan sesuatu tetapi dia tidak menghentikannya. Bagian, ini akan menguji kesetiaan kucing pencuri kecil itu. Sua, kucing pencuri kecil menghilang ketika mendarat di Zhao Feng. Bocah, serahkan kucing itu. Darah berjubah benar Lord dan Cigui dibebankan terhadap Zhao Feng dan yang terakhir melompat ketakutan. Ini adalah dua True Lord Ranks dan bukan yang normal pada saat itu. Dia tidak bisa mengambilnya. Ini berarti bahwa itu kucing pencuri kecil itu telah membawa bencana pada Zhao Feng, pemilik aslinya. Pantas, Ye Yanyu menghela nafas. Jadi, kamu ingin menggunakannya untuk menghabisiku. Zhao Feng dengan marah menarik keluar si kucing pencuri kecil ke telinga dan membuangnya keluar. Reaksinya sangat cepat dan melihat melalui rencana kucing kecil pencuri itu. So, pencuri darah ular darah mistik yang kecil pencuri masih terbungkus di sekitar gelas darah saat dilemparkan keluar. Tinggalkan buah kaca darah di belakang. Darah yang merampok True Lord Rank dan Cigui melompat ke arah kucing pencuri kecil dengan Bruce Ominous. Kucing kecil, Ye Yanyu segera bergegas untuk menyelamatkan kucing pencuri kecil dan bertempur dengan dua Rank Lord sejati sedangkan Zhao Feng duduk kembali lagi. Dalam situasi saat ini Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil memiliki keunggulan absolut. Buah kaca darah dan rumput hidup kembali telah diambil oleh Ye Yanyu dan bahkan jamur racun yin bumi telah ditelan oleh kucing pencuri kecil. Keberhasilan, Zhao Feng menyaksikan situasi kacau dan diam-diam melihat ke dalam barang-barang antar daerah. Segera, Zhao Feng menemukan jamur beracun busuk di dalam gelang interspatialnya. Bumi yin pejamur Oisen, ranjau, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ini adalah target sejati Zhao Feng. Jika Zhao Feng benar-benar harus memilih antara jamur racun yin bumi dan buah kaca darah, dia pasti akan memilih yang pertama. Jamur racun yin bumi adalah material tingkat atas untuk mayat hantu dan bahkan Cigui akan menjadi gila karenanya. Setelah saya menggunakan ini pada mayat hantu perunggu hijau saya, itu pasti bisa mencapai peringkat tuan sejati. Petik 2. Zhao Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya. Selanjutnya, jamur racun yin bumi memiliki lebih banyak efek yang hanya ini. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menciptakan racun.
Jika jamur keracunan Yin Bumi ini digunakan dengan racun karung raksasa milikku, racunnya akan lebih mematikan dan setelah mayat perunggu hijauku mencapai peringkat tuan sejati dan menambahkan 2 racun ini, itu akan jauh lebih efektif daripada meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Mata Zhao Feng berkelap-kelip saat dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang dan dia terus menahan kegembiraannya. Rencananya telah dimulai sejak melihat kalajengking raksasa. Pertama, racun dari kalajengking raksasa bisa membunuh mereka di True Lord Rank tanpa keraguan sedikitpun. Ini menunjukkan betapa mematikan racun ini. Zhao Feng juga telah berpikir tentang bagaimana racun akan menjadi lebih lemah setelah diterapkan pada mayat dan tingkat jenazahnya tidak cukup tinggi, sehingga tidak dapat mengancam mereka di peringkat Lord sejati bahkan dengan kantong racun. Karena itu, kunci utamanya adalah jamur racun Yin Bumi. Jamur racun Yin Bumi dapat meningkatkan kekuatan mayat hantu dan mengimbangi hilangnya kekuatan dalam karung racun dan bahkan memperkuatnya lebih jauh. Langkah paling penting Zhao Feng selesai. Dia punya jamur racun Yin Bumi. Hanya berpikir tentang bagaimana tubuh hantu True Lord Rank dengan racun yang bisa membunuh mereka di True Lord Rank itu mengerikan. Zhao Feng dengan cepat memasukkan jamur racun Bumi Yin ke dalam lotus hitamnya dalam situasi kacau. Alasan lain dia memilih jamur racun Yin Bumi dan bukan buah gelas darah karena jika dia mencapai peringkat tuan benar, itu akan menyebabkan Ye Yanyu menjadi sadar dan waspada. Oleh karena itu, jika dia ingin tetap tinggal di sisi Pure Moon spiritual sekte itu akan sulit. Selanjutnya, setelah makan buah gelas darah dia akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai peringkat tuan benar dan di reruntuhan Sein reruntuhan ungu yang berbahaya, di mana Zhao Feng akan menemukan waktu. Itu tidak hanya satu langkah dari tahap akhir dari peringkat mistis benar ke peringkat Lord sejati. Oleh karena itu Zhao Feng menyerah pada buah gelas darah karena terlalu sulit. Jamur racun Yin Bumi tidak banyak berguna bagi Ye Yanyu dan tidak akan meningkatkan perhatiannya setelah diambil oleh kucing pencuri kecil itu. Lagi pula, kucing pencuri kecil itu memakan banyak sumber daya setiap hari. Petik 2. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Pada saat ini siapa yang akan berpikir bahwa itu Zhao Feng akan memiliki jamur racun Bumi Yin dengan melakukan apa-apa. Qigui masih berpikir jamur racun Yin Bumi berada di perut kucing pencuri kecil dan sedang dicerna. Bahkan Ye Yanyu akan ditipu. Yang kedua, kucing pencuri kecil itu menghilang, telah meletakkan jamur racun Yin Bumi di dalam gelang interspatial Zhao Feng. Kucing pencuri kecil memiliki kemampuan ini ketika ia lahir, dan Zhao Feng mengalami sakit kepala ketika sumber dayanya dimakan oleh kucing pencuri kecil namun pada saat kritis ini kemampuan kucing pencuri kecil itu berguna. Di dalam teratai hitam, Zhao Feng mengendalikan situasi di dalam dengan mata spiritual godanya. 2 jasad perunggu hijau memiliki lapisan es yang menutupi mereka dan tidak bergerak. 2 mayat, 1 jamur racun Yin Bumi. Ini pasti cukup untuk mencapai pangkat sejati dan akan memiliki sisa yang tersisa, tetapi itu akan menjadi sia-sia. Petik 2. Zhao Feng berpikir dan akhirnya membagi jamur keracunan Yin Bumi menjadi 2, memberikan masing-masing setengahnya ke mayat perunggu hijau. Ini berarti bahwa itu kekuatan jamur racun Yin Bumi akan dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan memperkuat Sky Marking Stone sebelum mereka masing-masing memiliki 80% kesempatan untuk mencapai peringkat tuan sejati dengan setengah jamur racun Yin Bumi. Zhao Feng menghitung, jika dia tidak mendapatkan Sky Marking Stone sebelumnya dan memperkuat keduanya, Zhao Feng hanya akan fokus pada satu tetapi sekarang dia memutuskan untuk mencoba keduanya karena racun adalah titik kunci dalam mengancam peringkat Lord sejati. 2 mayat perunggu hijau segera memakan jamur racun Yin Bumi dan jamur racun Yin Bumi memang layak menjadi barang tingkat atas untuk meningkatkan mayat. Ketika 2 mayat hantu memakannya, mereka mulai merokok dengan udara erosi dan kekuatan mereka naik dengan cepat di dalam teratai hitam. Hanya 2 atau 3 hari yang diperlukan untuk kekuatan kedua hantu ini agar sebanding dengan level True Lord Rank dan paling tidak hanya sedikit. Setelah itu saya akan tambahkan karung racun kalajengking ke atasnya. Hehehe, ini penuh dengan harapan. Petik 2. Zhao Feng mengambil kesadarannya dari teratai hitam dan pada titik waktu ini pertempuran antara 3 True Lord Rank telah memasuki tahap akhir. Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil mengambil setidaknya setengah harta dan menghancurkan beberapa orang lain. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka setidaknya bisa melemahkan lawan. Jika jamur racun Yin Bumi bahwa itu kucing pencuri kecil menelan jatuh ke tangan Qigui, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, di mata Ye Yanyu, si kucing pencuri kecil telah menghancurkan jamur racun Yin Bumi dan melemahkan peluang penguatan lawan. Qigui dipenuhi dengan kebencian dan keengganan.
Jika dia bisa mendapatkan jamur racun bumi Yin, setidaknya satu dari tubuh hantu akan mencapai tahap akhir True Lord Rank. Orang harus tahu dari 10 Lord sejati yang memasuki reruntuhan hanya 3 telah mencapai tahap akhir True Lord Rank. Sayangnya, harta yang sempurna ini telah dimakan oleh kucing pencuri kecil itu. Di sisi lain darah True Rank yang dirampok darah juga menggiling giginya saat buah darah itu akhirnya didapat oleh Ye Yanyu. Meskipun itu bukan yang paling cocok untuk Ye Yanyu, itu masih memungkinkan kultivasi untuk bangkit. Namun, Ye Yanyu tidak langsung memakannya karena dia tidak punya kesempatan. Dia telah diserang oleh teknik terlarang dari 2 True Lord Ranks sebelumnya dan sedikit terluka. Meskipun dia menekan keduanya pada akhirnya, dia membayar dengan harga yang mahal dan kontribusi kucing pencuri kecil itu tidak dapat diukur. Harta di dinding segera terbelah dan Zhao Feng duduk di tanah dari awal sampai akhir, tidak pernah berpartisipasi. Para jenius dari ketiga pasukan semuanya tampak aneh menuju Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap tetes pertama dari Sky Lunar Sky Bamboo Dew Shoot dan tingkat energi mentalnya sebanding dengan tahap awal dari True Lord Rank. Akhirnya, dia berdiri. Goddess Ye. Zhao Feng menemukan Ye Yanyu. Apa? Setelah pertarungan yang sulit, Ye Yanyu terluka dan wajahnya sedikit pucat. Aku ingin 2 tetes Elixir of Life dari Life Returning Grass atau separuh dari Life Returning Grass. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Apa? Ye Yanyu tidak yakin apakah dia telah mendengar dengan benar. Dia telah berjuang untuk hidupnya untuk mendapatkan kembali rumput hidup ini dan orang ini tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di sana sepanjang waktu. Dan sekarang dia ingin setengah. Apa? Ini mungkin. Para jenius dari Istana Blackcliff dan Istana Setan Bulan di dekatnya tampak ganjil menuju Zhao Feng. Zhao Feng tidak melakukan apapun dan hanya duduk di belakang sementara yang lain berjuang untuk harta karun. Sisi Puremun Spiritual Sect hanya memiliki Ye Yanyu dan dia telah menghancurkan orang-orang yang hadir sendirian. Setelah Ye Yanyu telah menuai hasil yang dia minta untuk kehidupan yang berharga kembali rumput. Bahkan mereka yang berasal dari Istana Iblis Bulan dan Istana Blackcliff tidak tahan melihat kecerobohan seperti itu. Namun, Zhao Feng bertindak sangat percaya diri, seolah-olah dia yakin Ye Yanyu akan memberikannya kepadanya. Mimpi indah. Ye Yanyu memberi mata putih ke Zhao Feng. Dia tidak keberatan Zhao Feng mengambil beberapa bagian dari kalajengking raksasa karena organ-organ di dalamnya kotor dan berdarah. Namun, Life Returning Grass berbeda. Nilainya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan racun-racun kalajengking. Selanjutnya, Life Returning Grass adalah kehidupan kedua bagi siapapun dan Zhao Feng tidak melakukan apapun saat mereka berpikir. Hanya memikirkan hal ini membuat Ye Yanyu marah. Dia bahkan ragu-ragu apakah akan merekomendasikan dia ke dalam sekte spiritual bulan murni atau tidak. Menurut kesepakatan kami, kamu harus membantuku 3 kali. Biarkan kali ini dihitung sebagai 1. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi dan Ye Yanyu berhenti. Menurut kesepakatan di antara mereka, ini memang benar. Zhao Feng sudah menggunakan satu kesempatan untuk membantu ketika Ye Yanyu telah melindunginya dan Zhao Feng jelas pergi ke kesempatan kedua sekarang. Hehe, kesepakatan kami adalah saya akan membantu Anda 3 kali tetapi tidak termasuk memberi Anda item gratis. Ye Yanyu tersenyum. Dia bukan seseorang yang akan membiarkan Zhao Feng memotongnya dengan bebas. Zhao Feng terdiam sesaat sebelum berkata dengan gigi terkatakan, kamu tidak tahu malu. Bantuan saya untuk Anda jelas tidak bisa tanpa batasan atau batasan. Jika kamu ingin aku mati, akankah aku bunuh diri? Jika Anda mengatakan kepada saya untuk memberikan segalanya kepada Anda, akankah saya harus melakukannya? Petik 2. Ye Yanyu tertawa dingin. Miao miao. Kucing pencuri kecil itu menepuk cakarnya bersama-sama untuk Ye Yanyu dengan penuh amarah. Mata Zhao Feng menyipitkan mata dan meskipun Ye Yanyu telah ditipu olehnya dan kucing pencuri kecil itu, dia jelas-jelas tidak akan mundur yang akan memberikan manfaat yang mudah baginya. Apakah Anda menginginkan Life Returning Grace untuk menyelamatkan seseorang yang penting? Jika kamu membubarkan fakta darah antara kamu dan kucing pencuri kecil aku bisa mempertimbangkannya. Petik 2. Mata Ye Yanyu berkedip saat dia mendekati kebenaran. Hanya berhutang budi kepada seseorang. Zhao Feng berbalik dan berjalan ke sisi lain. Dia mengharapkan Ye Yanyu tidak setuju tapi Zhao Feng tidak panik. Dia masih punya 2 cara untuk mendapatkan Life Returning Grace. Pada saat ini para jenius dari ketiga belah pihak masih memulung harta di dekatnya tetapi Zhao Feng tidak berpartisipasi. Setelah pertarungan ketiganya True Lord Ranks terluka dan Ye Yanyu berjalan keluar dari gua untuk menemukan tempat yang tenang untuk pulih. Luka erosi pada jiwaku sangat sulit untuk disembuhkan.
Ye Yanyu duduk bersila dengan ekspresi sedikit pucat. Tubuh fisiknya telah terluka ringan selama pertarungan dan kerusakan utama adalah esensi darahnya serta jiwa. Setelah semua, dalam pertempuran Qigui dan pemuda berjubah darah telah menggunakan teknik terlarang yang Ye Yanyu hadapi. Ye Yanyu menggunakan banyak pil spiritual berharga yang memulihkan Yuan Qi-nya tapi kecepatan pemulihannya untuk esensi darahnya jauh lebih lambat. Yang paling sulit untuk disembuhkan adalah kerusakan pada jiwanya yang disebabkan oleh Ghost Spiritual Ghost Eye milik Qigui. Kerusakan pada jiwa tidak dapat disembuhkan dengan cepat. Bahkan jika Anda menggunakan Life Returning Grace, itu hanya akan memulihkan kekuatan hidup Anda tetapi tidak akan memiliki banyak efek pada jiwa Anda. Petik 2. Kata Zhao Feng perlahan. Apa, Anda tahu obat? Petik 2. Ye Yanyu harumpet dan melepaskan aura True Lord Rank miliknya untuk mengguncang surga bumi Yuan Qi di dekatnya untuk memberi isyarat bahwa itu Zhao Feng tidak melakukan gerakan apapun karena meskipun dia tidak berada di puncaknya, dia bisa membunuh Zhao Feng semudah membalik telapak tangannya. Saya akan berpikir bahwa itu Anda memiliki satu atau dua pil spiritual yang membantu memulihkan jiwa tetapi akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan tidak akan menjamin luka sepenuhnya disembuhkan. Zhao Feng tersenyum samar dan Ye Yanyu terkejut karena apa yang dia pikir hampir sama dengan situasinya. Ini berarti bahwa itu Ye Yanyu membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai puncaknya dan Purple Saint Ruins dipenuhi dengan kekayaan termasuk inti dari reruntuhan, istana berharga reruntuhan. Untungnya saya menemukan beberapa Lunar Sky Bamboo Shoot Dew di gua yang dapat membersihkan erosi oleh roh hantu mata hantu. Jika Anda mendapatkan 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew hanya 2 atau 3 hari yang diperlukan untuk menyembuhkan cedera pada jiwa. Plus, itu tidak akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berkata, Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew. Mendengar ekspresi Ye Yanyu ini berubah. Dia jelas telah mendengar efek Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew sebelumnya. Itu bisa memperkuat energi mental dan pemahaman. Itu bahkan berguna untuknya yang berada di tahap akhir dari True Lord Rank. Yang terpenting ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka jiwa. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew. Ye Yanyu menggigit bibirnya. Dalam situasi saat ini dia sangat membutuhkan barang ini yang bisa membersihkan jiwa dan dalam hal nilai Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew hanya di bawah Life Returning Grace dan Blood Glass Fruit. Namun, setelah mengatakan ini Zhao Feng diam. Ini adalah jalan keduanya dan dia tidak percaya Ye Yanyu akan menolak ini. Namun, Ye Yanyu sangat tenang dan tidak segera meminta untuk berdagang karena dia khawatir Zhao Feng akan merobeknya secara drastis. Zhao Feng senang menunggu dan menggunakan setetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew di depan mata Ye Yanyu untuk memperkuat energi mentalnya. Tetes kedua dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew tidak lagi efektif untukku tapi masih dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan level energi mentalku ke tahap awal True Lord Rank. Zhao Feng mulai memahami dan sementara Ye Yanyu sedang memulihkan Zhao Feng tidak melupakan 2 mayat perunggu hijau di dalam teratai hitam. Udara kematian 2 mayat hantu perunggu hijau mulai mengkonsolidasikan dan bau erosi semakin kuat. Dalam sekejap mata 2 hari telah berlalu dan aura dari 2 mayat hantu adalah tentang tingkat pangkat penguasa benar dan energi dari jamur racun yin bumi telah hampir sepenuhnya dikeluarkan. Di luar garis perak gelap telah menggantikan perunggu hijau dan lebih baik menyebutnya, mayat racun perak gelap, sebagai gantinya karena jamur racun yin bumi adalah tanaman yang sangat mematikan dan 2 mayat hantu sudah memiliki racun yang kuat. Bahkan jika kantong racun kalajengking raksasa tidak ditambahkan pada racun-racun perak gelap ini sudah cukup untuk mengancam mereka di alam semesta sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan harapan. Rencana racunnya sekitar 60-70% lengkap. Selanjutnya Zhao Feng diam-diam menaruh karung racun ke dalam teratai hitam dan kemudian menambahkannya pada mayat racun perak gelap secara rahasia di teratai hitam. Dengan tambahan karung racun, garis perak pada 2 mayat beracun lebih jelas sekarang. Dalam hal tingkat kedua racun perak gelap ini hampir tidak mencapai 80% dari peringkat Lord sejati tetapi dengan racun mereka, kerusakan mereka yang sebenarnya jauh melebihi tubuh hantu True Lord Rank yang normal. Zhao Feng memeriksa mereka dengan mata roh Lordnya. Selama dia membesarkan mereka dengan baik, 2 mayat racun perak gelap ini akan dapat dengan mudah mencapai peringkat Lord sejati. Setelah 3 hari beristirahat, Ye Yanyu akhirnya tidak bisa menahannya dan menemukan Zhao Feng. Mari berdagang. Suara Ye Yanyu terdengar dari belakang dan senyuman muncul di bibir Zhao Feng saat dia memperdagangkan 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew untuk 2 tetes Elixir of Life. Elixir of Life sekarang ada di tangan saya sekarang.
Zhao Feng menempatkan 2 tetes ke dalam labu hijau dan Ye Yanyu segera menggunakan 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pada periode ini, Zhao Feng berkeliling di sekitar ngarai misterius yang mencoba menemukan beberapa harta. Para jenius dari Istana Blackcliff sedang menuju jalan ini serta Qi Gui yang terkemuka sebagian besar telah pulih dan melihat Zhao Feng dan Ye Yanyu yang memulihkan dari jauh. Matanya berkelap-kelip saat memindai Ye Yanyu dan Zhao Feng. Bahkan jika Ye Yanyu tidak di puncaknya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Saudara Qi Gui, Saudara Mo Yu telah mengirimkan surat panah hantu mengatakan dia akan datang dan mendukung kami. Sesosok melintas dan tiba. Bagus, Brother Mo Yu bahkan sedikit lebih kuat dari saya dan kami akan memiliki tingkat kemenangan 60% terhadap jiwa yang terluka Ye Yanyu. Setidaknya bocah berambut biru dan kucing licik itu tidak akan bisa kabur. Petik 2. Senyum brutal muncul di wajah Qi Gui. Jenius terkuat dari Istana Blackcliff kali ini bukanlah Qi Gui, tetapi Mo Yu dan Mo Yu juga memimpin tim yang bahkan lebih besar. Saudara Qi Gui, anak itu datang. Gadis yang semula memiliki teratai hitam memandang pemuda berambut biru yang datang karena ketakutan. Pendatang baru itu memang Zhao Feng. Semua orang harap menunggu. Zhao Feng dengan yakin memblokir jalan mereka dari Istana Blackcliff dan Qi Gui dan ekspresi perusahaan meredup saat mereka melepaskan aura hantu mereka yang bahkan akan membuat alam semesta sejati yang normal tidak dapat bernafas. Bocah, beraninya kau menghalangi jalan kita. Apakah kamu lelah hidup? Petik 2. Saudara Qi Gui, mari kita bunuh dia. Para jenius Istana Blackcliff menggertakkan gigi mereka dengan kebencian. Huff. Ekspresi hidung menusuk Qi Gui jatuh saat api putih tampak bersinar di matanya saat dia menatap Zhao Feng tetapi tidak melakukan gerakan apapun. Rasa percaya diri dan ketenangan yang ditunjukkan Zhao Feng membuatnya curiga bahwa itu ada tipuan. Saat ini, Zhao Feng memblokir mereka dari Blackcliff Palace dengan percaya diri. Zeze, apakah bocah ini ingin mengambil kita semua sendirian? Para jenius dari Istana Blackcliff telah mengejek wajah mereka tetapi gadis lotus hitam dalam kelompok itu merasa takut dan waspada di matanya, tidak berani meremehkan Zhao Feng. Anak, apakah kamu ingin datang ke sisi Istana Blackcliff? Karena kamu jenius dalam Dao of Corp, aku bisa mempertimbangkan merekomendasikanmu. Petik 2. Api putih membakar mata Qi Gui saat dia menjilat bibirnya dan melirik Ye Yanyu 2 mil jauhnya dari sudut matanya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng sebelum Ye Yanyu tiba. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak memiliki jejak ketakutan saat dia menghadapi mereka dari Istana Blackcliff. Apa yang lebih aneh adalah Ye Yanyu yang baru pulih bahkan tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Semua keanehan ini membuat Qi Gui curiga. Apakah Ye Yanyu benar-benar tidak peduli tentang kehidupan Zhao Feng? Mata mereka dari Istana Blackcliff berkelap-kelip tetapi mereka tidak bisa membuat keputusan karena takut ada trik. Pada kenyataannya, Qi Gui dan perusahaan tidak salah. Ye Yanyu memang tidak peduli tentang kehidupan Zhao Feng tetapi khawatir jika dia meninggal, kucing pencuri kecil juga akan. Adapun Zhao Feng dia tidak takut pada Blackcliff Palace karena energi mentalnya telah mencapai tahap awal True Lord Rank dan dengan 2 mayat racun perak gelap lainnya dengan kekuatan pertempuran dari True Lord Rank masing-masing, Wirani True Lord yang normal, pertandingannya. Mari membuat kesepakatan, Zhao Feng berkata ringan dengan nada santai. Berurusan, Qi Gui dan perusahaan pertama kali terkejut tetapi wajah mereka kemudian dipenuhi dengan jijik sebelum tanggapan mereka. Zhao Feng telah membuka mata spiritual godanya dan dipindai di seluruh kelompok. Weng, mereka yang berasal dari Istana Blackcliff merasa indera mereka berputar dan tiba-tiba muncul di sebuah bangunan sederhana. Di dalam gedung Zhao Feng duduk di satu sisi sementara Qi Gui dan yang lainnya berada di sisi lain. Ilusi energi mental, dia menempatkan kita semua menjadi satu. Petik 2. Ilusi energi mental anak ini memang tidak sederhana dan menggunakan metode ini untuk berkomunikasi dengan kami. Beberapa jenius dari Blackcliff Palace memandang Zhao Feng dalam perspektif yang berbeda dan Qi Gui sedikit terharu. Zhao Feng telah menciptakan ilusi energi mental yang sangat realistis tetapi yang paling penting, itu telah menyelimuti mereka semua. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Feng berani menghadapi mereka semua sendirian. Tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank, tidak jauh berbeda dari Qi Gui. Jika dia menggunakan keterampilan energi mental, semua orang selain Qi Gui tidak akan bisa memblokirnya. Nak, apa yang kamu inginkan? Apa yang harus Anda perdagangkan dengan kami? Petik 2. Qi Gui segera langsung ke intinya. Pada saat ini dia tidak berani meremehkan Zhao Feng.
Setelah Zhao Feng dan Ye Yanyu bergabung, semuanya mungkin tertinggal. Untungnya dia melihat bahwa itu ada jembatan antara Zhao Feng dan Ye Yanyu juga dan mereka tidak mempercayai satu sama lain. Aku ingin cakar kalajengking raksasa, mematikan tulang kristal yin dan 10.000 rumput kors. Zhao Feng meminta 3 bahan dan yakin bahwa itu mereka memiliki cakar kalajengking raksasa. Ketika mereka membelah kalajengking raksasa, cakar itu pergi ke Black Cliff Palace. Adapun yin tulang kristal mematikan dan 10.000 kors grace, Zhao Feng tidak yakin apakah mereka memilikinya atau tidak. Cakar kalajengking raksasa mudah diucapkan, karena kami punya 4 dan menukarkannya baik-baik saja. Adapun yin bon yin mematikan itu dapat meningkatkan pelanggaran mayat hantu dan sangat langka. 10.000 kors grace bahkan lebih berharga dan dapat mengangkat hantu-hantu kultivasi dan nilainya tepat di bawah jamur racun yin bumi. Meskipun kami memilikinya, kami tidak akan menukarkannya dengan Anda. Petik 2. Qi Gui menjawab. Dia bertanya-tanya apa yang dibutuhkan Zhao Feng untuk barang-barang ini. Segera, kilatan melewati mata Qi Gui, cakar kalajengking raksasa berasal dari kalajengking besar dan sangat tajam. Setelah dikombinasikan dengan kantong racun, itu akan dapat menggunakan racun lebih baik. Dia ingin cakar kalajengking raksasa lalu menggunakannya dengan racun dan menambahkannya ke mayat hantu. Petik 2. Dia memang layak menjadi jenius True Lord Reng dan segera menemukan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng benar-benar merencanakan ini. Dia akan meningkatkan ketajaman mayat hantu dan cakar bekerja selaras dengan racun. Tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan serangan hantu dan hanya dengan meningkatkan kekuatan serangan, pertahanan lawan akan tertembus terbuka dan racun akan berlaku. Qi Gui melanjutkan di jalur ini. Namun, meskipun tulang kristal yin yang mematikan bisa membuat mayat hantu melukai tubuh hantu masih tidak dapat mengancam mereka di peringkat Lord sejati pada akhirnya. Karena itu dia ingin 10.000 kors grace untuk menaikkan jenazah hantu ke peringkat Tuan sejati. Petik 2. Setelah menyelesaikan analisis, Qi Gui memandang Zhao Feng dengan dingin. Begitu rangkaian pemikiran Zhao Feng selesai, kekuatannya akan sangat mengancam 10 Lord sejati. Qi Gui sekarang waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kami tidak dapat melakukan transaksi ini. Qi Gui segera menolak dan Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa Qi Gui meningkatkan kekuatan lawan? Namun, jika dia menemukan Qi Gui, itu berarti dia memiliki keyakinan tertentu bahkan jika itu tidak 100%. Saya akan menggunakan 2 sumber daya untuk berdagang. Jika Anda tidak bersedia maka tidak pernah lagi. Petik 2. Setelah mengatakan ini Zhao Feng mengambil setetes Surya Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dan sepotong kecil Sky Marking Stone. Zhao Feng masih memiliki 3 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew yang tersisa dan hanya berencana untuk menukarkannya. Awalnya ada 1 bagian besar dari Sky Marking Stone tetapi telah dibagi menjadi 3 oleh Zhao Feng untuk memperkuat 2 mayat hantu dan ini adalah bagian kecil yang tersisa. Ketika 2 barang ini diambil, ekspresi Qi Gui berubah sedikit. Jika saya ingat dengan benar, True Lord Reng Anda kerangka tetapi dipotong menjadi 2 oleh kalajengking raksasa dan lengan dari jajaran True Lord Reng lainnya telah terputus menjadi Ye Yanyu. Apakah saudara Qi mau menyembuhkan mereka? Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar dan Qi Gui tidak mengatakan apapun. Selama beberapa hari terakhir, 2 jenazah True Lord Reng miliknya hampir tidak diperbaiki dan menghabiskan banyak sumber daya top tetapi kekuatan tempur mereka berdua sedikit merosot. Secara kebetulan, Sky Marking Stone milik Zhao Feng dapat memperkuat tubuh hantu dan dia harus mengakui bahwa itu Sky Marking Stone menariknya. Jika aku bisa mendapatkan sepotong Sky Marking Stone, 2 jiwaku True Lord Reng hantu tidak hanya akan pulih tetapi bahkan menjadi sedikit lebih kuat. Hati Qi Gui tersentuh tetapi dia tidak segera berbicara. Hehe, teknik terlarang seperti roh mata hantu jahat pasti memiliki reaksi buruk. Setetes dari Sky Lunar Sky Bamboo Shoot Dew sepertinya tidak cukup. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan lagi dan kali ini ekspresi Qi Gui berubah secara dramatis. Dia telah membayar harga untuk menggunakan gosai-gosai dan melukai dirinya sendiri setelah menggunakannya pada Ye Yanyu yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Meskipun seorang jenius dari Istana Black Cliff telah memberinya setetes dari Sky Lunar Sky Bamboo Shoot Dew, dia masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan Ye Yanyu harus berdagang dengan Zhao Feng untuk 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew untuk pulih. Jika Anda tidak ingin berdagang maka saya akan pergi. Zhao Feng perlahan bangkit dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan perasaan mereka kembali ke ngarai misterius. Semuanya saat itu diciptakan oleh ilusi energi mental dari Zhao Feng dan tidak ada yang terpisah dari mereka di Real Core Origin atau lebih tinggi bisa melihat apa yang terjadi.
Tunggu, Qigui menggertakkan giginya dan memanggil Zhao Feng. Zhao Feng tampak terlihat bingung kembali ke arah mereka dari istana Blackcliff. Alasan mengapa dia menyarankan perdagangan berarti dia jelas memiliki kepercayaan diri. Saat ini kekuatan Qigui telah menurun dan membutuhkan Sky Marking Stone dan Solar Lunar Sky Bamboo Shoot embun segera. Jika aku bisa mendapatkan dua item ini, kekuatanku akan pulih dan bahkan mungkin naik sedikit. Qigui membuat keputusan dan mengambil cakar sebesar pohon dari cincin interspatialnya lalu melemparkannya ke tanah. Cakar kalajengking raksasa, Zhao Feng mengangguk. Setelah itu Qigui mengatakan kepada pemuda lain dari istana Blackcliff untuk mengambil sebuah kristal perak gelap dengan ekspresi sedih. Tulang kristal Yin mematikan. Zhao Feng sangat puas. Kami hanya memiliki dua barang ini. Bahkan jika kita memiliki 10.000 Quartz Grace kami tidak akan memberikannya kepada Anda karena nilainya jauh lebih banyak daripada yang Anda berikan. Petik 2. Qigui berkata rendah dan tertawa dingin di dalam hatinya, tanpa 10.000 Quartz Grace mayat hantu Anda tidak akan dapat mencapai tingkat peringkat Lord benar dan tidak peduli seberapa beracun mereka dan seberapa tajam serangan mereka, itu menang T dapat mengancam saya. Petik 2. Kenyataannya Qigui dan perusahaan benar-benar tidak memiliki 10.000 Quartz Grace. Jika mereka memilikinya, mereka akan menggunakannya pada mayat hantu mereka sendiri sudah. Baik, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi yang nyaris tidak bisa dikendalikan. Alasan mengapa dia menyebutkan 10,000 Quartz Grace adalah untuk menyesatkan pikiran-pikiran Qigui dan membuatnya berpikir bahwa itu dia membutuhkannya untuk meningkatkan level dari hantu-hantu tubuhnya. Dia tidak akan berpikir bahwa itu Zhao Feng telah meningkatkan tingkat hantu dengan menggunakan jamur racun Yin Bumi. Ini menyesatkan bisa menyebabkan Zhao Feng menyembunyikan kartunya dan membuat lawan meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak bermimpi mendapatkan 10.000 Quartz Grace. Hanya mendapatkan cakar kalajengking dan mematikan tulang kristal Yin sudah cukup. Untuk keselamatan Zhao Feng membuat Qigui mengirim dua puncak jenius True Mystic Rank untuk berdagang dengannya seperti pada permukaan Blackcliff Palace memiliki keuntungan luar biasa. Anak ini sangat berhati-hati. Qigui mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian Zhao Feng mendapatkan cakar kalajengkingnya yang besar dan mematikan Yin Crystal Bond sementara Qigui mendapatkan apa yang diinginkannya. Kedua belah pihak mungkin tidak akan berpikir bahwa itu mereka akan berdagang satu sama lain. Cakar kalajengking raksasa dapat mempertajam cakar dari dua mayat racun perak gelap dan dapat memotong pertahanan lawan, memungkinkan racun itu berlaku. Tulang kristal Yin mematikan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari mayat. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira di hatinya. Sisi Blackcliff Palace. Qigui dan perusahaan memiliki ekspresi suram dengan niat membunuh saat mereka menyaksikan Zhao Feng pergi. Saudara senior, apakah kamu ingin? Seorang pemuda kurus melambaikan tangannya dalam gerakan memotong. Pada saat ini Zhao Feng membelakangi mereka dan hanya berjarak 100 yard. Bisa dikatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Apakah bocah ini benar-benar tidak takut pada kita? Keburukan melintas di mata Qigui saat dia perlahan mengangkat tangan. Para jenius dari istana Blackcliff semua menahan nafas dan menjilat bibir mereka dalam kegembiraan. Dengan satu urutan mereka bisa memerciki darah Zhao Feng dan mengambil nyawa dan harta. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.